Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2. Bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya? Atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91. Bergantung, kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya memasuki minggu yang baru pasti ada sukacita yang baru, ada pengharapan yang baru, ada kekuatan yang baru, karena kita memiliki Tuhan yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang hidup, namanya Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Haleluya. Firman-Mu, kebenaran-Mu menggelar kekuatanku, iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku, di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya akan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku, iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku, di dalam namanya ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya akan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya akan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Oh, 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 berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. 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 Segala pujian dan hormat bagi-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Bahkan tidak ada satupun firman-Mu yang tidak tergenapi dalam hidup kami. Tidak ada satupun Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya semua yang baik itu datang dari Tuhan. Semua boleh terjadi itu karena izin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini Bapa, kami mau menyatakan Tuhan, kami mau tetap cinta sama Tuhan. Kami mau tetap setia sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau terkadang kami tidak setia sama Tuhan. Ampuni kami Bapa. Oh haleluya. Hari ini Tuhan, kami mau mengingat kembali semua kebaikan yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kami.
cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku mau setia, ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau tofan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ini janji kami di hadapan Tuhan, tetap cinta. Ku tetap cinta. Oh, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku mau setia, tetap setia. ku mau setia. Ku tetap setia. Walau tofan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan ini hati kami Tuhan, Seluruh ini hidup kami Tuhan, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Terima kasih Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas
dari apa yang ku miliki, ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kami mau setia Tuhan, kami mau tetap cinta. We love you, Lord. Oh haleluya, We love you, Lord. mari kita mau bawa penyembahan kita yang terbaik hari ini buat Tuhan. Mari angkat suaramu. We honor you. Mari kita buka hati kita lebih lagi. Angkat suaramu. Mari kita sembah. We love you, Lord. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan beri. Biarlah bayarlah bayarlah barala 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 I love to worship you. I love to worship you, my King. Hirala para la paya sherabo, hinana la paya sherabo. Yarala barala 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 barala. I love you, Lord. Kami sembahkan, Kami agungkan Engkau, Bapa. Hinarala parala 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 bayase. Yarala barala barala bayase. Lord, I love you, Lord. I love to worship you, my King. Hinarala bayase. Worship you. Rala pasikar rala parala papa. Jesus, we love you. Jesus, we honor you. Terima kasih. Mari terus bermazmur bagi Tuhan. Angkat penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan. Sebab Dia layak terima puji dan sembah. We honor you, my Lord. Be glorified your name. Hosana bagimu Raja. Penuhi setiap jiwa kami Tuhan. Oh Lord, haleluya. Setiap kami We worship you. Kami rindu We worship hadiratmu. you. Hadiratmu Oh Yesus, hadir
Hadirat-Mu penuhi setiap kami. Orala parala ya syiramu. Oh, dengan apa We kami worship balas you. kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Selain Tuhan. puji dan sembah, Segala puji hormat ya rala para hanya bagimu, Yesusku Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kita katakan dengan iman, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sambil mengangkat kedua tangan kita katakan, oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Yesus. Yesus, Yesus, Kau yang kami andalkan. Yesus,
Yesus, hanya Kau Yesus Tuhan. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi Siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. di setiap Waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. di Setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Shalom. Saya mengucap syukur untuk hari Minggu ini saya bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu untuk kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang mempercayakan saya dan memberikan kesempatan kepada saya melalui jemaat di tempat ini untuk kita belajar tentang firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, hari-hari ini ada kenyataan hidup yang tidak mudah yang kita lewati semuanya. Dan hari-hari itu membuat kita, banyak orang frustasi dengan segala sesuatu yang terjadi. Membuat keadaan-keadaan itu menekan kita sedemikian rupa, sehingga tidak sedikit orang yang gagal dalam iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Dan pada hari ini, pada pagi hari ini, saya mau sharing tentang bagaimana sikap hati kita di masa-masa sulit yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mari kita belajar, kita lihat dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Demikian firman Tuhan dari Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi ada kata-kata di sini, ketekunan dalam masa-masa sulit. Ini satu hal yang sulit sekali untuk bisa kita terima. Bagaimana orang bisa tekun ketika masa-masa sulit terjadi? Bagaimana orang bisa setia? Karena sinful nature kita akan bereaksi. Karena pada dasarnya kita manusia. Dari peristiwa di Taman Eden, bagaimana Adam dan Hawa itu tidak setia, tidak taat, tidak tekun dengan apa yang Tuhan izinkan, Tuhan percayakan dalam hari-hari hidup mereka. Dan saya melihat juga dalam statistik, sejak season pandemic ini, ada jumlah perceraian yang meningkat sangat tajam karena masa-masa sulit yang terjadi. Kalau kita belajar Bapak Ibu di Alkitab, ada pola-pola umum yang Tuhan kerjakan ketika masa-masa sulit Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan seseorang. Tapi ada juga hal-hal yang spesifik
yang Tuhan kerjakan dalam hidup setiap orang, termasuk saya dan Bapak Ibu. Tapi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk kita belajar dari kehidupan Ayub, apa yang Alkitab sedang ajarkan. Alkitab mau kita belajar bagaimana perspektif Allah itu yang diizinkan terjadi dalam kehidupan Ayub. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya masuk lebih jauh kepada kehidupan Ayub ini, akan sangat sulit untuk kita bisa punya sikap hati yang benar. Kita terus berharap kepada Tuhan waktu masa-masa sulit itu terjadi. Akan mudah bagi kita kalau kita setia, kita tekun waktu keadaannya semua baik-baik. Tetapi hidup tidak selamanya dalam keadaan baik. Karena firman Tuhan mengatakan segala sesuatu ada musimnya. Jika Tuhan mengizinkan masa-masa sulit datang dalam hidup kita, kita juga harus memiliki sikap hati yang benar. Akan mudah bagi kita untuk bersyukur mengatakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kita akan bisa memuliakan Dia, meninggikan Dia waktu keadaan baik. Tapi bagaimana ketika keadaan sulit terjadi dalam kehidupan kita? Dalam catatan saya, bahwa masa-masa sulit yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Ayub, pertama yaitu fase di mana Tuhan memberikan gambaran penderitaan karena kehilangan harta yang Ayub miliki, yaitu hal-hal di luar dirinya. Dan bagian berikutnya yang Tuhan proses dari kehidupan Ayub adalah penderitaan fisik yang Ayub alami, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Nah, mari kita belajar bahwa poin pertama, Bapak Ibu dan saya harus tahu persis bahwa ketika masa-masa sulit, hal-hal yang tidak mudah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Sebuah proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Pertama yang Bapak Ibu dan saya harus pahami, bahwa Tuhan mengetahui semuanya. Bapak Ibu dan saya harus pahami, pada Tuhan tidak ada yang tidak baik. Saya ulangi, pada Tuhan tidak ada yang tidak baik. Itu berarti waktu hal-hal tidak baik terjadi dalam hidup kita, itu bukan Tuhan yang menguji, Tuhan yang buat itu terjadi buat kita. Tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi, supaya kita belajar banyak dari peristiwa-peristiwa itu. Poin pertama adalah Allah tahu semuanya. Mari kita lihat ekspresi Ayub di Ayub 37 ayat 16. Ayub berkata, tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari yang Maha Tahu? Jadi ini satu deklarasi, satu pengakuan dari seorang yang dalam keadaan-keadaan sulit. Saya ulangi, Ayub berkata, tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari yang Maha Tahu? Jadi Ayub tahu persis bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Amin. Bapak Ibu harus pastikan ini, bahwa kalau kita mengalami masa-masa sulit, kita harus tahu persis bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Memahami Allah Maha Tahu, Tuhan Maha Tahu dalam masa-masa sulit ini penting. Karena biasanya Bapak Ibu, waktu seseorang mengalami masa-masa sulit, reaksi naturalnya adalah merasa terpisah, terisolasi, merasa sendiri, merasa bahwa hal-hal ini terjadi hanya untuk saya. Tapi Bapak Ibu harus pahami bahwa Allah Maha Tahu. Dan kita lihat di Yeremia 17 ayat 10, Alkitab berusaha mencatatkan ini dan menjelaskan buat kita. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saya ulangi, Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi di dalam kemahatauan Allah itu, Dia menyelidiki hati. Tuhan menyelidiki hati Bapak Ibu dan saya.
dalam topik ini, dalam masa-masa sulit. Dia tahu semuanya dan dia menyelidiki hati kita. Jadi pertama, kita lihat ada satu pola bahwa Alkitab sedang mengajarkan kita bahwa ketika masa-masa sulit Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Poin pertama yang harus kita pahami bahwa Allah Maha Tahu. Tuhan tahu segala sesuatu yang di dalam hidup kita. Dan yang kedua, yang kita lihat apa yang sedang Tuhan ajarkan dalam proses dalam kehidupan Ayub, yaitu Tuhan membatasi pengujian. Saya ulangi poin yang kedua. Tuhan membatasi pengujian. Apa buktinya? Kita lihat di Ayub 1 ayat 12. Ayub 1 ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saya ulangi, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Tuhan mengizinkan semua yang dipunyai oleh Ayub. Iblis boleh bikin apa saja, tapi ada satu boundaries, ada satu batasan yang Tuhan tetapkan buat iblis, bahwa hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Tuhan mengizinkan iblis melakukan segala sesuatu dalam kehidupan Ayub. Tapi hal jahat, iblis tidak bisa mengambil nyawa Ayub. Artinya Bapak Ibu, dalam segala sesuatu, dalam konteks masa-masa sulit yang kita hadapi, Bapak Ibu dan saya harus pahami, Tuhan gak pernah lepas tangan Tuhan dari kita. Mungkin kelihatannya berat sekali buat kita. Kita merasa kita sudah gak bisa bikin apa-apa, kita sudah mau hands up. Tapi seperti apa yang firman Tuhan katakan, dan jelas dikatakan bahwa janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ini satu jaminan bahwa selain Dia Allah yang Maha Tahu, Dia juga membatasi setiap batasan-batasan yang Dia ingin tetapkan dalam hidup kita waktu Dia mengizinkan masa-masa sulit terjadi dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu dan saya harus kejar satu hal ini waktu masa-masa sulit terjadi, yaitu kejar pertumbuhan, bukan pemulihan nama. Maksud saya begini Bapak Ibu, kita manusia cenderung waktu masa-masa sulit terjadi, entah itu keadaan sulit secara umum, atau kita diperlakukan tidak adil, atau kita mengalami hal-hal yang di luar harapan kita, kita sering terjebak fokus kita untuk mengejar segala sesuatu untuk hidup kita dipulihkan. Sekedar mengejar apa yang di luar, tapi kita tidak mengejar apa yang di dalam, yaitu bahwa hal berharga apa yang Tuhan mau kita bertumbuh di dalam masa-masa sulit. Jadi poin ketiga adalah kejar pertumbuhan, bukan pemulihan nama baik. Kita sering lebih tertarik melakukan segala sesuatu supaya nama kita dipulihkan, supaya orang melihat kita baik. Tapi di dalam hati tidak ada pertumbuhan apa-apa. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan saya tidak pernah mau belajar, tidak pernah mau bertumbuh di masa-masa sulit, di waktu yang berbeda, dengan orang yang berbeda, Tuhan akan izinkan hal yang sama datang lagi dalam hidup kita, untuk terus kita diproses, kita dibentuk. Lalu mungkin Bapak Ibu bertanya, sampai kapan? Sampai Tuhan mendapati di bagian itu Bapak Ibu dan saya bertumbuh. Di bagian itu terang kebenaran firman Tuhan menyinari hati kita, dan akhirnya kita menemukan kebenaran yang Tuhan kehendaki supaya kita bertumbuh di bagian itu. Amin. Yohanes 15 ayat 2 mencatat hal ini, bicara mengenai kita mengejar pertumbuhan itu.
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak Ibu dan saya, kita nggak punya standar yang paling baik untuk menilai diri kita. Tetapi Tuhan punya kitab kehidupan yang mencatat semua apa yang kita buat. Dia yang paling tahu di mana area bagian hidup kita yang perlu kita diproses. Bagaimana kita perlu bertumbuh di bagian situ. Setiap ranting padaku, setiap ranting artinya kehidupan Bapak Ibu dan saya yang tidak berbuah, yang tidak attach, tidak terhubung dengan Tuhan, atau terhubung tetapi Bapak Ibu tidak menghasilkan buah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, yang sudah berbuah, dibersihkannya, supaya apa? Ia lebih banyak berbuah. Bapak Ibu, Ayub kurang apa? Alkitab mencatat dia orang yang saleh. Tetapi bukan berarti Ayub orang yang tidak ada kekurangannya. Ya, Ayub orang yang saleh. Bukan dalam konteks pagi hari ini yang saya mau sharingkan, tetapi Bapak bisa belajar. Ada kekurangan dalam diri Ayub, yaitu Ayub cuma dengar Tuhan dari cerita orang, tapi dia tidak mengalami secara pribadi suatu pengakuan. Ya, dia diberkati banyak. Tapi yang saya mau bilang bahwa mungkin Bapak Ibu bertanya, saya sudah rajin beribadah, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah berdoa siang dan malam, saya sudah berpuasa. Sejumlah daftar ritual, daftar disiplin rohani Bapak Ibu bisa kemukakan buat Tuhan atau kepada semua orang. Tetapi yet juga ada masa-masa sulit. Sering kita berpikir, saya dosa apa? Saya salah apa? Mari bertumbuh dalam pengenalan yang lebih dalam. Kalau masa-masa sulit Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, itu tidak melulu tentang dosa. Itu tidak melulu tentang kesalahan Bapak Ibu dan saya. Tetapi seperti Yohanes mencatat ayat 15 dan 2 dikatakan, setiap ranting yang berbuah, sudah berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan rindu Bapak Ibu dan saya terus berbuah lebih lebat. Bapak Ibu dan saya semakin excellent, bertumbuh dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Yang keempat, hati-hati dengan hal ini. Dalam masa-masa sulit, dalam keadaan-keadaan yang tidak seperti kita harapkan, reaksi kita pertama kali sebagai manusia, kita sering mengucapkan kata ini, mengapa? Kita sering berkata, mengapa Tuhan? Why me? Mengapa? Kalau saudara bertanya kepada Tuhan dalam doa, dalam masa-masa teduh saudara, tentang masa-masa sulit yang terjadi, saudara tanya, Tuhan, apa yang sedang Tuhan mau bicara dan ajar buat saya? That's why, itu benar, itu baik. Tetapi jangan saudara mempertanyakan Tuhan. Karena tadi ingat, Tuhan Maha Tahu. Dia yang paling tahu apa yang baik buat hidup kita. Karena kenapa kita tanya mengapa? Karena apalagi kita membandingkannya dengan orang lain, kita mulai jealous, kita mulai cemburu. Oh, orang itu tidak cinta Tuhan, tidak rajin berdoa beribadah, tapi hidupnya baik-baik saja. Bapak Ibu, hati-hati. Dan Ayub 7 ayat 20 mencatat, kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Ini satu ekspresi Ayub mempertanyakan, kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Artinya kalau Ayub buat salah, Ayub minta Tuhan kasih tahu. Lalu kenapa Ayub mempertanyakan, kenapa saya Tuhan jadi sasaran, sehingga itu menjadi beban dalam hidup kita? Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Waktu masa-masa sulit terjadi, kita terjebak dengan mengucapkan kata mengapa. Karena sebenarnya
kedagingan kita sedang berusaha membuat segala sesuatu yang terjadi yang Tuhan izinkan itu menjadi masuk akal dengan hati dan pikiran kita. Dan perasaan palsu, pengertian palsu yang dunia berikan, yang iblis berikan, sehingga akhirnya kita mempertanyakan Tuhan karena kita merasa tidak masuk akal. Saudara harus pahami bahwa Tuhan sama sekali tidak sama dengan dunia dan semua dalam hidup kita. Semua hal yang Dia buat, bahkan firman-Nya, adalah bicara mengenai hal-hal yang tidak masuk akal, yang supernatural, yang tinggi, yang dalam, yang luas. Sehingga saya mau ajak Bapak Ibu, waktu mengalami masa-masa sulit, stop untuk mempertanyakan Tuhan. Fokus saja untuk belajar hal-hal yang berharga. Apa yang Tuhan mau saya belajar dan saya berubah di musim ini. Lalu yang kelima, whatever terjadi dalam masa-masa sulit, Bapak Ibu harus pastikan untuk tetap percaya Tuhan. Saya ulangi, dalam masa-masa sulit, tentunya bukan hanya dalam masa-masa sulit, dalam semua musim kehidupan kita harus percaya Tuhan. Tetapi konteks sharing saya pada pagi hari ini, waktu masa-masa sulit, keadaan-keadaan yang tidak mudah Tuhan izinkan, Bapak Ibu harus putuskan untuk tetap percaya Tuhan. Saya ulangi, putuskan untuk tetap percaya Tuhan, bukan rasa-rasa. Karena perasaan akan gak sanggup untuk membuat kita memutuskan untuk percaya Tuhan. Karena perasaan ini akan attach dengan daging ini yang merasa gak kuat, gak mampu, tidak masuk akal. Bapak harus masuk dalam keputusan ilahi untuk mengatakan, Tuhan, aku mau percaya. Aku berketetapan hati bahwa di masa-masa sulit ini aku memutuskan untuk tetap percaya Engkau. Karena aku percaya pada Engkau tidak ada yang salah, dan pada Engkau tidak ada yang mustahil, dan Engkau Allah yang memegang kendali hidup. Declare itu setiap hari, Bapak. Nyatakan itu. Faith confession. Lakukan itu sebagai pernyataan iman. Bagian kelima, putuskan untuk percaya Tuhan. Ayub mencatat, Ayub 13 ayat 15, lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Bapak Ibu, koma, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Saya ulangi, lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Kalau Bapak Ibu tahu persis siapa Tuhan di dalam Bapak Ibu, dan siapa Bapak Ibu di dalam Tuhan yang kita sembah dalam pribadi Yesus Kristus, waktu masa sulit seperti apapun, waktu orang dunia mau bilang apapun tentang kondisi Bapak Ibu, Bapak Ibu akan bisa berdiri dengan kepala yang terangkat di hadapan Tuhan untuk mengatakan, Tuhan, aku mau percaya untuk terus Engkau pegang kendali atas hidupku, bahwa Engkau sedang mengerjakan hal yang baik. Tapi kalau di sana didapati ada hal-hal yang salah, ada dosa dari Bapak Ibu yang Tuhan singkapkan dalam masa-masa, segera selesaikan. Kalau itu berhubungan dengan orang lain, saudara perlu minta maaf, selesaikan hubungan dengan orang lain dan dengan Tuhan. Bapak Ibu bertobat dan putuskan untuk percaya Tuhan. Poin yang keenam yang Alkitab sedang ajarkan, jelaskan buat kita dalam perspektif masalah masa-masa sulit yang Tuhan izinkan dalam kehidupan Ayub, yaitu bersedia mengalami kehilangan. Saya catat ada 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, 7.000 kambing domba, 3.000 onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan banyak budak-budak. Ini menggambarkan kekayaan Ayub.
Ini menggambarkan semua yang Ayub miliki. Ayub 1 ayat 21. Ini ekspresi Ayub. Bagaimana dia bersedia kehilangan. Ayub mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke sana. Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayat Alkitab ini sering dipakai di rumah-rumah duka waktu orang meninggal. Tapi sebenarnya esensinya bukan tentang itu. Tapi tentang posisi hati. Bahwa ketika segala sesuatu Tuhan izinkan terambil dari hidup kita. Ayub mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke sana. Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tidak ada orang dalam hidup ini yang tidak diproses Tuhan. Dan biasanya Tuhan memproses kita dari hal-hal yang kita paling sayangi, yang paling kita jaga. Dan biasanya itu yang Tuhan ambil dari kita. Karena Tuhan gak mau ada sedikit pun, ada apapun yang lebih penting, yang lebih besar dari Dia dalam hidup kita. Tahun 2002, ketika dalam kedaulatan Tuhan, adik saya meninggal dalam usia yang belum berumur. Beberapa hari berumur 30 tahun. Setelah menderita diabetes sama 12 tahun. Lalu 2003, dalam kedaulatan Tuhan, papi saya meninggal setelah stroke 4 kali dan lumpuh total. Itu orang-orang yang berharga dalam hidup saya. Lalu tahun 2004, 2002, 2003, 2004, berturut-turut 2004, rumah kami di Ambon dibakar orang dalam akhir-akhir waktu konflik sosial terjadi di Ambon. Habis semua. Saya kehilangan hal-hal pribadi-pribadi yang berharga dalam hidup saya. Dan saya masih ingat waktu itu, mami saya almarhum waktu itu masih hidup bertanya, kamu sudah melayani Tuhan? Kamu sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan? Tolong jelaskan, kenapa 3 hal ini terjadi dalam hidup kita? Waktu itu saya gak bisa jawab, Bapak Ibu. Saya tidak bisa jawab karena saya belum tahu, dan Tuhan belum bicara spesifik kepada saya. Dalam tahun-tahun ke depan setelah peristiwa itu, saya berdoa, saya dalam devotion saya bertanya. Saya tidak mempertanyakan Tuhan, tapi saya tanya, Tuhan sedang bentuk apa dari saya dan keluarga besar saya? Dalam konteks poin ke-6, bersedia untuk kehilangan. Dalam satu waktu ketika saya berdoa, karena saya di ujung-ujung pengertian saya bilang, Tuhan, saya gak ngerti. Mami saya, saudara saya bertanya, orang bertanya. Dalam satu waktu saya berdoa, Roh Kudus menjelaskan sangat jelas sekali. Dan ini menjadi rema hidup saya sampai hari ini, dan saya mau bagikan itu kepada Bapak Ibu. Bahwa kita boleh saja kehilangan apapun, siapapun yang berharga dalam hidup kita. Tapi sepanjang masih ada Tuhan di dalam hati kita, kita masih mau terkoneksi, mau submit dan percaya, taruh hidup kita di dalam tangan kuasa-Nya, kita masih bisa hidup. Saya ulangi, sekalipun kita boleh kehilangan apa saja, terambil apa saja dari hidup kita, tetapi sepanjang Tuhan masih ada dalam hidup kita, Dia masih menjadi Tuhan, menjadi Tuan dalam hidup kita, Dia yang berdaulat dalam semua area kehidupan kita, kita masih bisa hidup. Tetapi sebaliknya, sekalipun kita punya semuanya,
rumah yang bagus, kekayaan, deposito, pelayanan, semuanya. Nama baik kita punya semuanya. Kita melakukan hal yang hebat. Punya banyak hal. Tetapi kalau Tuhan tidak ada lagi dalam hidup kita, Tuhan tidak menjadi Tuhan lagi dalam hidup kita, Dia tidak menjadi yang absolut dan yang utama dalam hidup kita, kita sudah tidak terkoneksi lagi dengan Dia setiap saat, kehilangan kesadaran akan Tuhan itu, sejatinya Bapak, Ibu, dan saya sudah mati. Saya ulangi, kita boleh kehilangan apa saja, tapi sepanjang Tuhan masih ada dalam hidup kita, kita masih bisa hidup. Dan sebaliknya, kita boleh punya apa saja, tapi kalau Tuhan gak ada dalam hidup kita, sejatinya kita sudah mati. Pilihan ada di saudara-saudara. Tapi hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mau ngajak Bapak Ibu untuk punya posisi hati yang benar. Reposisi hati waktu masa-masa sulit, untuk inline, untuk bersedia. Tuhan, aku tahu pada Engkau tidak ada yang tidak baik. Engkau pegang kendali, Engkau membatasi semuanya. Aku mau mengejar pertumbuhan. Jadi kalau yang terjadi dalam hidupku ini adalah sesuatu yang bicara mengenai hal-hal yang mulia, dan aku bersedia kehilangan ini semuanya, supaya aku menemukan Engkau dengan segala kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa, hamba mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba berdoa biar semua orang yang mendengar, yang melihat ini, semua orang belajar tentang hal-hal mulia, hal-hal yang berharga yang Tuhan sedang bentuk, yang Tuhan ajarkan dari kehidupan kami. Aku berdoa untuk kekuatan, hikmat, pengertian, clarity, kepekaan, kejelasan yang daripada Engkau, sehingga semua orang pada akhirnya menerima mahkota kebenaran itu, mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui akal hati dan pikiran kami manusia memenuhi kehidupan setiap orang. Dan dalam 1 minggu ke depan, apa yang mereka kerjakan, semua yang mereka sentuh, Tuhan buat berhasil. Mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, dan mereka menjadi orang-orang yang menjadi representasi tentang pekerjaan Tuhan yang baik dalam hidup mereka, supaya dari hidup mereka semua nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan, keagungan kami kembalikan buat Engkau, karena hanya Engkau yang layak untuk menerima semuanya. Dengan penuh iman, dengan penuh pengucapan syukur, kami berdoa di dalam nama Yesus, nama yang sangat setia, nama yang pengharapan di dalam Dia tidak pernah mengecewakan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Mari saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita dan menerima doa berkat, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita membawa doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah raya online di hari Minggu ini. Kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih untuk pujian dan penyembahan yang kami boleh naikkan. Bahkan hadirat-Mu yang melawat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran Tuhan. Bahkan kami bersyukur juga untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati lebih lagi Pastor Christopher Tapi Heru bersama istri dan anak-anak. Biarlah senantiasa diberkati Tuhan. Tuhan yang terus tambah-tambahkan urapan hikmat dan marifat ke dalam kehidupan hamba-Mu ini. Memberkati Tuhan pekerjaannya, pelayanannya, usahanya, apa saja yang hamba-Mu ini kerjakan. Tuhan senantiasa memberkatinya. Kami berdoa juga untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya Indonesia ada di dalam hati Tuhan. Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah goncangan yang sedang terjadi atas bangsa kami, ada kemuliaan Tuhan yang Kau nyatakan atas Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk virus COVID-19 di Indonesia. Kami mau perkatakan diamlah dan tenanglah. Diamlah dan tenanglah. Ada kuasa darah Yesus yang mengurapi Indonesia. Dan kami mau katakan Tuhan, virus COVID-19 segera pergi dari Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk pasien-pasien yang terpapar virus COVID ini. Tuhan yang menyembuhkannya, Tuhan yang memulihkannya. Berkati pemerintahan kami, Presiden kami Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, bersama menteri-menteri yang ada, wakil-wakil rakyat yang ada, senantiasa diberkati Tuhan. Bahkan kepala-kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, bahkan sampai tingkat yang di bawah sekalipun, biarlah diberkati Tuhan. Kami berdoa juga untuk kota kami Jakarta. Kami mau katakan shalom Jakarta, damailah Jakarta, keamanan senantiasa ada atas kota kami. Berkati gubernur kami Pak Anies Baswedan bersama wakilnya, bersama seluruh staf yang ada. Tuhan berkati bahkan kota di mana gereja kami ada, Jakarta Timur. Kami mau katakan diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin rohani kami, gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo. Tuhan Kau yang memberkati hamba-Mu ini bersama istri, anak, mantu, dan cucu-cucu yang ada. Biarlah senantiasa diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Bahkan kami berdoa juga untuk gembala rayon kami, Pak Kiki Haryadi bersama Ibu Mervin, anak-anak, mantu, dan cucunya. Tuhan, Engkau yang senantiasa menyertai, memberkati, bahkan memeliharanya hari demi hari. Kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa tercurah atas hamba-Mu ini dan keluarga. Bahkan untuk para pemimpin yang ada di GBI PTC bersama pengerja dan jemaat Tuhan yang ada di GBI PTC Rayon 1D juga. Tuhan, Engkau senantiasa memberkatinya. Hamba-Mu berdoa saat ini, biarlah yang sedang dalam pergumulan, sedang dalam permasalahan, dalam kesulitan, kami berdoa, Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu di jemaat GBI PTC 1D. Yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang mengalami beban berat, Tuhan angkat, Tuhan memberikan kelepasan. Bahkan yang sedang menghadapi masalah situasi yang sulit, Tuhan Engkau menolong, Engkau membukakan jalan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Mujizat demi mujizat terjadi atas setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk penuaian jiwa, baik di Rayon 1D. Kami mau katakan 73.000 jiwa terjadi tuaian atas Rayon 1D. Kami berdoa juga Tuhan untuk penuaian jiwa atas GBI PTC Rayon 1D. Kami mau katakan 2.000 jiwa digenapi atas GBI PTC Rayon 1D. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini dan sepanjang hari ini. Kami percaya berkat Tuhan senantiasa dicurahkan atas setiap kami. Bahkan sepanjang minggu ke depan, tangan kasih Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Dan sebelum kami berpisah, sebelum kami akhiri ibadah kami hari ini, kami rindu menerima berkat yang daripada Tuhan. Aku
terima doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku.